wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertemuan kedua ini kita akan mulai ya materi kita. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas bagaimana kontrak perkuliahan yang harus kita sepakati bersama. Kemudian apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Terus penilaiannya seperti apa. Itu sudah kita informasikan dan sudah kita jelaskan ya dulu pertemuan yang lalu. Nah, pada hari ini kita akan masuk materi kita. Materi pertama dari proses bisnis ini. Jadi sebelum kita paparkan penjelasan ya atau pengertian konsep apa itu proses bisnis, sebetulnya ada beberapa hal ya yang menjadi latar belakang sehingga nanti kita bisa tahu dan mengerti apa sebetulnya konsep dari proses bisnis itu. Nah, kita lihat sekarang perkembangan ya di sebuah perusahaan, apakah sekarang sudah melalui departemen mereka dalam bekerja atau masih menggunakan proses dalam setiap pekerjaannya. Nah, ini tergantung kepada jenis perusahaan. Memang seperti itu. Semakin besar perusahaan, tentu pekerjaan akan semakin dibagi kepada orang-orang yang mempunyai spesialistik ya, atau kemampuan tersendiri, kemampuan yang khusus gitu, dari bidang yang ditempatinya di perusahaan itu. Namun ada juga beberapa perusahaan yang sampai saat ini mereka masih mengandalkan sebuah proses dalam menjalankan usahanya. Nah, muncul pertanyaan apakah sebuah perusahaan sekarang terdiri atas departemen atau proses. Nah, ini dilihat dari bagaimana kondisi perusahaan itu. Nah, kalau kita lihat dari background atau latar belakang, sebetulnya setiap proses, setiap perusahaan yang sudah memiliki departemen atau struktural pada saat ini, pasti setiap kegiatannya itu berawal dari proses, ya. Berawal dari proses, di mana setiap karyawannya atau pegawainya dia mulai mengkoordinasikan semua apa yang dilaksanakannya, apa yang menjadi tugasnya di perusahaan itu, sehingga nantinya mereka dapat melaksanakan berbagai job desk mereka atau tugas-tugas rutin mereka yang kompleks, namun tidak dikerjakannya sendiri, ya, tidak dikerjakannya sendiri. Nah, jadi adanya koordinasi atas segala kegiatan, atas segala tindakan mereka itu disebut dengan perusahaan tadi itu. Yang diawali tentunya dengan demand ya, permintaan. Jadi penjelasan singkat bahwa perusahaan itu ternyata adanya sebuah koordinasi di sana. Koordinasi atas segala kegiatan kita, atas segala job desk kita ya, yang kita laksanakan rutinitas sehari-hari. Kenapa kita mengerjakan itu, melaksanakan itu? Sebab pasti diawali oleh sebuah permintaan oleh perusahaan itu. Jadi kalau kita lihat, misalnya perusahaan kecil ya, yang menengah ke bawah, perusahaan IRT, industri rumah tangga, perusahaan pembuatan tahu tempe. Saya sering contohkan tahu tempe ini. Perusahaan itu saya yakin sekali mungkin belum ada strukturnya, belum ada departemen yang menaungi masing-masing bidang mereka bekerja. Karena memang cakupan dari perusahaannya masih begitu kecil ya, tidak besar, dan demand atau permintaan mereka terhadap barang-barang yang mereka hasilkan pun tidak begitu besar. Jadi memang mereka itu bekerja berawal dari proses kalau perusahaan sekecil itu. Misalnya si A itu dia melaksanakan pekerjaannya itu merencanakan dulu. Merencanakan bahan baku apa saja yang akan dibeli mereka. Kemudian
si A itu juga nanti yang akan membaginya, mana bahan-bahan yang akan dikerjakan dengan proses A, mana bahan-bahan yang dikerjakan dengan proses B, itu masih pekerjaan yang dinaungi oleh si A. Artinya si A belum spesialistik ya, belum mendapatkan kekhususan dari apa yang mereka kerjakan itu. Kemudian B, B mungkin mengaduknya gitu ya, kemudian mencetaknya, kemudian juga memasaknya juga. Jadi satu orang itu, si B itu dia melaksanakan 3 pekerjaan tadi. Mengaduknya, kemudian memasaknya, dan mempackingnya. Nah, si A, si B tentu ada koordinasi dia. Ada koordinasi, si B meminta kepada si A, apa nih setelah ini, apa ini setelah ini. Kemudian ada si C. Si C adalah bagian administrasi dan kasirnya mungkin. Dia mencatat berapa pengeluaran dari bahan baku yang dibelinya. Kemudian dia juga mencatat berapa permintaan, berapa prediksi permintaan gitu ya hari ini oleh konsumen kepada perusahaannya. Catat semuanya. Nah, koordinasi yang berjalan seperti itu sudah dikatakan dengan sebuah perusahaan. Memang sebuah perusahaan itu berawal dia dari sebuah proses yang saling ada koordinasi gitu ya di antara pegawainya. Fokusnya adalah mereka akan fokus untuk memenuhi demand tadi, permintaan tadi. Tentunya dengan melaksanakan berbagai tugas yang sudah mereka koordinasikan di antara mereka. Nah, dengan kata lain, bahwa fokus mereka terhadap apa yang mereka kerjakan, ya, kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan itu disebut dengan proses. Itulah yang disebut dengan proses tadi itu. Di sini tenaga kerja itu tidak akan dibagi-bagi ya, tetapi mereka disewa, dibayarkan nanti tugasnya itu, dibayarkan gajinya melalui tugas dia itu, apa yang mereka kerjakan. Jadi misalnya si A tadi dia merencanakan bahan baku, membeli bahan baku, kemudian mengelompokkannya, kemudian si B tadi mempackingnya, memasak, dan mengaduknya. Si C mereka mencatat apa saja permintaan-permintaan dari konsumen, kemudian berapa yang harus disediakan ya untuk permintaan konsumen tadi itu. Kemudian ada koordinasi di antara mereka bertiga. Koordinasi itulah yang disebut dengan proses ya. Dengan proses, di sini mereka pekerja tidak dibagi-bagi berdasarkan apa yang mereka kerjakan, tapi mereka bekerja saja atas koordinasi satu sama lainnya. Kemudian jasa mereka bekerja itu, koordinasi yang mereka kerjakan itu disewa, dibayarkan nanti gajinya. Nah, itu berawal dari proses. Ya, awalnya seperti itu semua perusahaan umumnya. Baik perusahaan yang sudah besar skalanya sekarang gitu ya, yang sudah beralih dia ke departemen tadi itu. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang masih menengah ke bawah, yang masih menjalankan secara proses apa yang mereka kerjakan, maka ini yang dilaksanakannya. Kemudian, nah setelah mereka bekerja berdasarkan proses tadi itu, maka lambat laun nanti setiap pekerjaan itu akan bertambah banyak, ya, akan bertambah kompleks apa yang mereka kerjakan itu, seiring bertambahnya demand tadi itu, permintaan tadi itu kepada perusahaan, sehingga jumlah pekerjaannya juga harus ditambah untuk memenuhi nantinya kebutuhan akan permintaan itu. Nah, di dalam perusahaan itu tidak mungkin lagi bahwa setiap orang itu akan melaksanakan setiap pekerjaan mereka itu tidak pada bidangnya, ya. Mereka bekerja si pekerja A mengerjakan A, B, dan C, pekerja B mengerjakan juga A, B, dan C, dan seterusnya. Tidak lagi seperti itu, ya. Nah, pekerjaan yang terlalu kompleks tadi itu tentu akan nantinya harus membuat mereka itu bekerja sesuai dengan apa yang mereka kerjakan atau kemampuan yang mereka miliki di bidangnya itu. Sehingga timbul yang namanya spesialisasi tadi itu. Jadi nanti si A itu tidak bisa lagi dia merencanakan membeli dan membagi atau mengelompokkan barang-barang itu. Bisa saja nanti si A itu fokusnya dia hanya merencanakan bahan baku berapa yang harus dibelinya sesuai dengan orderan permintaan dari pelanggannya. Begitu juga bagi B tadi. B mungkin tidak lagi dia itu mengaduk bahan-bahan, mempackingnya atau memasaknya.
Bisa saja dia yang satu aja spesialisnya, yaitu mengaduk bahan tadi itu. Nah, karena memang kompleksitas pekerjaan yang ada atau yang terjadi di sana semakin tinggi ya, semakin kompleks dia. Sehingga mereka butuh yang namanya pekerja-pekerja yang memiliki spesialisasi tersendiri gitu ya, agar mereka fokus terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, langkah-langkah logis seperti ini adalah cikal bakal terbentuknya sebuah departemen tadi atau bidang tadi itu, di mana setiap departemen atau bidang tadi itu nanti akan diisi oleh pekerja-pekerja atau individu-individu dengan keahlian serupa, ya, dengan keahlian serupa pada bidangnya. Jadi bisa saja nanti ada namanya bidang produksi ya. Nanti di bidang produksi itu mereka mulai dari menerima bahan, kemudian dia mengaduk bahan tadi itu, memasaknya, kemudian mempackingnya. Nah, itu produksi misalnya. Bisa saja nanti ada unit perencanaan ya. Perencanaan, dia akan merencanakan semua bahan-bahan, berapa bahan yang dibutuhkan, berapa yang akan diproduksi. Nah, atau mungkin ada bidang departemen itu yang khusus dia hanya menerima atau mengolah orderan-orderan dari pelanggan tadi itu. Itu yang disebut dengan departemen tadi. Jadi, cikal bakal munculnya sebuah departemen seperti itu dia. Karena tingkat kompleksitas pekerjaan yang dilaksanakan secara proses di perusahaan tadi itu bertambah tinggi, orderan atau permintaan juga bertambah besar, maka tidak mungkin lagi pekerjaan-pekerjaan itu dilaksanakan secara proses. Maka butuh spesialisasi di sana. Atau pekerja-pekerja, individu-individu yang bekerja sesuai dengan bidang yang mereka miliki. Kemudian mereka-mereka yang sebidang tadi itu yang sama mungkin kepandaiannya, bidangnya itu dikelompokkan dia dalam satu bidang yang disebut dengan departemen tadi itu. Ya, jadi berawal dari proses, kemudian munculnya ide sebuah departemen. Nah, sekarang kita lihat, kira-kira bagaimana sih kelebihannya gitu ya, pengaturan berdasarkan departemen ini atau berdasarkan bidang-bidang yang mereka punyai itu. Yang pertama jelas bahwa setiap tenaga kerja tentu akan diberi dia kesempatan ya. Setiap tenaga kerja itu tentu dia akan diberi kesempatan agar betul-betul dia menjadi ahli di bidangnya atau spesialis di bidangnya gitu. Mereka yang betul-betul bisa mengolah bahan tadi dengan baik, bisa mempacking dengan baik, tentu itulah spesialistik mereka. Artinya mereka nanti akan dikelompokkan ke dalam departemen yang namanya departemen produksi tadi. Jadi mereka punya kesempatan seperti itu ya, punya kesempatan untuk bagaimana bidang yang mereka geluti itu betul-betul mereka spesialis di bidang mereka itu gitu. Kemudian yang kedua kelebihannya pengaturan secara bidang atau departemen ini adalah bahwa nanti biaya-biaya untuk sentralisasi berbagai fungsi yang ada itu akan menurun. Tadi mereka bekerja berdasarkan proses ya, artinya satu orang bisa bekerja 3 bidang yang mereka kerjakan. Nah, setiap 3 bidang yang mereka kerjakan itu biaya itu yang dikeluarkan. Mereka tidak bisa dihitung dalam satu bidang mereka bekerja, tapi disewa mereka itu bekerja berdasarkan apa yang mereka kerjakan. Itu berdasarkan proses. Kemudian kalau departemen dia karena sudah terkelompok dia dalam satu bidang, mereka hanya bagian produksi saja misalnya ya, departemen produksi saja, maka biaya-biaya untuk centralize-nya itu, untuk sentralisasinya dari berbagai fungsi yang ada yang mereka kerjakan itu akan menjadi menurun dia. Jadi satu orang itu hanya khusus digaji dia pada bidangnya dia. Nah, itu keuntungannya bahwa ketika pekerjaan itu diatur berdasarkan bidang atau departemen itu, maka biaya-biaya akan menjadi menurun, ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah bahwa tempat mereka bekerja akan menjadi lebih aman. Mereka tidak akan semrautan lagi, ngejar ini, ngejar itu, ngejar ini, ngejar itu untuk produksi yang mereka kerjakan. Mereka hanya fokus pada bidang mereka, sehingga suasana mereka tempat bekerja akan menjadi lebih aman tentunya ya. Kemudian juga setiap orang atau pekerja itu dia akan mengerti dan tahu di mana mereka harus bekerja dan apa yang akan mereka kerjakan setelah itu. Mereka tidak akan berpikir-pikir lagi, wah apakah saya mengaduk ini ya, atau apakah saya mempacking ini ya, atau apakah saya memasak ini ya. Tidak akan ada lagi pemikiran-pemikiran seperti itu. Mereka datang tempat kerja,
dengan suasana nyaman, kemudian mereka duduk, sudah pasti apa yang mereka kerjakan di sana, dan jelas pekerjaan yang menunggu di sana. Nah, itu kelebihan departemen. Kemudian juga dengan begitu akan tercipta yang namanya struktur ya, struktur organisasi. Jadi nanti struktur organisasi itu akan lebih terdefinisi dia dengan jelas, ya. Kemudian dapat dia dengan mudah digambarkan dan divisualisasikan. Orang tahu nanti, pekerja tahu nanti di mana posisi mereka itu. Dan di setiap posisi mereka itu, mereka tahu apa yang akan mereka kerjakan di sana. Oke, nah itu keuntungan dengan departemen. Kemudian kita lihat di sini. Departemen berdasarkan fungsi ya. Jadi memang kalau kita lihat, ketika mereka sudah membagi pekerjaan mereka itu dari setiap proses yang mereka kerjakan menjadi pekerjaan-pekerjaan yang spesialis sesuai dengan bidangnya, terbentuk sebuah departemen di sana, kemudian adanya pembagian kerja yang jelas, adanya struktur yang divisualisasikan dengan jelas juga, maka di sini perusahaan-perusahaan yang seperti itu tentu sudah bekerja dia berdasarkan fungsi mereka. Bekerja dia berdasarkan apa yang sudah mereka kerjakan di sana. Apa fungsi mereka di departemen itu. Misalnya produksi tadi, apa fungsi departemen produksi itu. Nah, mereka sudah bekerja di sana berdasarkan fungsi-fungsi mereka tentunya. Ya. Kemudian juga kita lihat pada gambar ini misalnya, gambar satu ini. Nah, ini jelas ini bahwa setiap pekerjaan yang mereka kerjakan itu betul-betul akan melewati berbagai proses yang ada. Nah, kita lihat untuk perusahaan dengan departemen-departemen ya, itu vertikal. Jadi ada departemen purchasing, ada departemen manufacturing, departemen engineering, departemen finance. Sementara pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan secara proses tadi itu bekerja secara horizontal dia. Ada namanya proses inbound logistik, berarti mereka-mereka yang bekerja di inbound logistik itu, kalau dia sudah terbentuk departemen, layaknya 4 departemen mereka bekerja. Ya, mereka berada di posisi 4 departemen. Begitu juga dengan order handling, product development. Jadi bayangkan begitu ya proses perbedaannya yang terjadi ketika seorang pekerja bekerja berdasarkan proses dengan pekerja yang berdasarkan departemen. Kalau berdasarkan departemen jelas ini ya bahwa dia hanya bekerja berdasarkan bidang dia. Ini dia, departemen. Misalnya tadi si A, yang awalnya si A itu dia bekerja sebagai inbound logistik ya. Dia bekerja menyediakan berbagai logistik untuk produksi. Jadi setiap dia bekerja si A itu, kalau dia proses, maka selayaknya atau seolah-olah dia bekerja di processing departemen, melewati manufacturing, melewati engineering, dan melewati finance, dia bekerja dalam satu inbound logistik ini. Nah, ketika dia sudah berdasarkan departemen, kemudian sudah dibagi berdasarkan juga fungsi-fungsi masing-masing departemen tadi, maka dilihat di sini, mereka lebih terkotak-kotak ya. Si A hanya di sini saja mungkin, kemudian si B di sini saja ya, di bagian manufacturing, kemudian si C di bagian ini saja, dan si D di bagian ini saja. Jadi mereka lebih terspesialis gitu ya, terhadap apa yang mereka kerjakan itu. Nah, kita lihat di sini. Apa sih sebetulnya, apakah ada permasalahan gitu ya, yang mungkin timbul dari sebuah perusahaan atau organisasi dia bekerja berdasarkan departemen? Apakah ada permasalahan di sana? Nah, tentu ada ya. Setiap pekerjaan yang sudah beralih fungsi, pasti akan ada kendala yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut. Jadi apa permasalahan yang mungkin timbul dari organisasi berdasarkan departemen ini? Tentu ada masalahnya. Kita lihat di sini, apa-apa saja permasalahan yang timbul. Nah, jadi ketika seorang pekerja itu sudah bekerja dia berdasarkan fungsinya, berdasarkan departemen, ya, tentu dia seolah-olah seperti ditempatkan dalam sebuah kotak ya, kotak dalam struktur organisasi itu. Nah, jadi ilustrasi gambar ini dia. Dia seolah-olah bekerja dalam sebuah kotak dia, sebuah departemen dia ya, sehingga pekerjaan yang dikerjakan oleh orang lain dia tidak tahu, walaupun dia berhubungan betul dengan departemen dia ya, tapi tidak mengetahuinya karena dia hanya fokus
kepada departemen dan fungsi tempat dia bekerja tadi itu. Nah, sehingga di sini batasan di mana mereka harus berada, seringkali mereka berada seolah-olah mereka di dalam kota ini, nggak ngerti, nggak tahu apa yang berada di luar sana. Nah, itu kendala yang terjadi ketika mereka berada pada sebuah departemen ya, atau kotak dalam struktur organisasi tadi itu. Nah, masalahnya ini dia timbul ya. Ini timbul permasalahannya, bahwa komunikasi keluar kotak sangat terbatas. Karena mereka sudah disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan mereka berdasarkan fungsinya, sesuai juga dengan target yang ingin mereka capai, maka komunikasi mereka seringkali terbatas ya. Terbatas walaupun hanya di departemen sebelahnya, walaupun hanya di bidang sebelahnya. Jadi seolah keluar kotak sangat terbatas bagi mereka. Nah, setiap anggota departemen juga mereka hanya melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab di departemen dia itu. Apa yang menjadi tanggung jawab di yang lain tidak tahu dia. Walaupun dia bekerja itu harusnya ada koordinasi ya. Tapi dengan departemen tadi itu koordinasi semakin berkurang. Mereka hanya bekerja berdasarkan fungsinya, karena target yang mereka kejar itu harus tercapai ya di departemen mereka. Maka seringkali apa yang mereka kerjakan itu tidak peduli dengan departemen lainnya. Mereka hanya fokus tanggung jawab mereka itu pada departemen dia saja. Nah, artinya apa? Bahwa setiap departemen tentu akan berusaha dia semaksimal mungkin akan memperlihatkan gitu ya pengaruh dan otoritasnya. Pada saat yang bersamaan tentu mereka akan berusaha juga untuk mengoptimalkan kinerja dari departemen mereka. Sehingga mereka nggak ada waktu lagi untuk komunikasi ya, untuk mengerti dan melihat bagaimana tanggung jawab dari departemen lain, tidak ada waktu mereka. Mereka hanya fokus kepada memaksimalkan apa yang menjadi fungsi mereka untuk mencapai kinerja mereka di departemen mereka itu. Lalu dengan seperti ini apa yang terjadi gitu? Apa yang terjadi dengan seperti ini? Kalau setiap pekerjaan sudah seperti itu pekerjaannya. Nah, timbul masalah ya. Timbul masalah bahwa tentu adanya saat ini terjadi perubahan gitu ya. Adanya perubahan. Dari memandang sebuah perusahaan itu sebagai beberapa departemen yang ada, maka mereka menjadi fokus kepada proses bisnis yang dilakukannya gitu. Nah, muncul perubahan seperti itu jadinya. Nggak mungkin lagi nih secara departemen, karena juga banyak kendala, walaupun nanti positifnya kurang biaya misalnya kan, mereka lebih terspesialis bekerjanya ya dibandingkan dengan proses ya. Tapi dengan departemen ternyata ada kendala ini. Mereka tidak peduli dengan lingkungan sekitar, bahkan departemen lain yang terkait dengan departemen dia. Dia hanya fokus dengan apa yang menjadi fungsi mereka di departemen mereka, memaksimalkan kinerjanya di sana, agar betul-betul departemen mereka itu mendapatkan penilaian terbaik gitu ya dalam kinerja mereka. Nah, sehingga muncul perubahan ya, muncul perubahan sana yang memandang bahwa ternyata perusahaan itu tidak hanya sebagai bagian dari beberapa departemen, namun mereka menjadi fokus gitu ya kepada proses bisnis yang mereka kerjakan. Nah, kita lihat di sini. Sekarang ada perubahan lagi. Pertama dari proses menuju departemen dia. Ya, dari proses menuju departemen, kemudian berubah, bertransformasi lagi dia menjadi departemen ke proses bisnis. Ya, dari departemen ke proses bisnis. Nah, di sini ada beberapa isu ya. Ada beberapa isu yang mendukung hal ini. Hal ini maksudnya adalah adanya perubahan dari departemen menuju proses bisnis tadi itu. Yang pertama kita lihat bahwa katanya setiap proses itu akan memiliki pelanggannya, ya. Setiap proses akan memiliki pelanggannya. Nah, fokus pada proses berarti kita akan fokus kepada pelanggan. Pelanggan di sini jangan bayangkan pelanggan konsumen ya, tapi siapa yang membutuhkan kita. Contoh tadi misalnya ada purchasing department atau departemen pengadaan misalnya dalam membeli bahan-bahan baku mungkin. Nah, mereka yang bekerja di sana siapa pelanggan mereka? Pelanggan mereka adalah bisa saja orang produksi. Karena orang produksi butuh bahan baku dari purchasing department tadi itu untuk mengolah bahan. Kemudian
produk departemen, pabrik departemen misalnya, atau departemen produksi, siapa pelanggannya? Bisa saja pelanggannya itu adalah orang-orang gudang gitu ya. Karena orang gudang menanti berapa produk dari produksi yang dihasilkan oleh departemen produksi tadi itu. Nah, itu pelanggan maksudnya, tidak hanya konsumen secara eksternalnya, tapi siapa yang membutuhkan dari output pekerjaan mereka itu. Itu yang disebut dengan pelanggan tadi itu. Maka di sini jelas bahwa setiap proses nanti akan memiliki pelanggan. Fokus pada proses kita berarti akan fokus kepada layanan kita terhadap pelanggan kita. Gitu ya. Nah, kemudian pembentukan nilai yang terkait dengan produk akhir tentu terjadi pada proses horizontal. Nah, seperti gambar tadi, kalau vertikal dia adalah departemen, kalau horizontal dia adalah secara proses. Maka pembentukan nilainya ya, value-nya nanti terkait dengan ending produknya itu terjadi secara proses horizontal. Artinya apa? Bahwa produk dihasilkan melalui proses kolaborasi masing-masing departemen. Ya kan? Karena kan secara horizontal dia melewati 4 departemen tadi. Ada departemen purchasing, ada departemen engineering, ada departemen manufacturing, dan finance department. Jadi 4 departemen itu yang dilalui oleh satu proses, maka terbentuk sebuah produk atau nilai dari produk akhir itu. Artinya apa? Bahwa setiap satu vertikal departemen itu dia tidak akan bisa menghasilkan produk, tapi secara proses horizontal dia akan bisa menghasilkan sebuah produk. Karena proses horizontal melewati 4 departemen yang ada di sana. Nah, dengan menentukan batasan proses tadi ya, di sini pelanggan dan pemasok dari proses itu, ya, maka setiap kebutuhan, setiap komunikasi yang terjadi itu lebih jelas dapat tercapai. Artinya akan ada nanti koordinasi, akan ada nanti komunikasi antar departemen yang ada. Tidak lagi fokus pada bidang atau departemen itu. Karena dia sudah fokus pada proses, artinya setiap proses melewati berbagai departemen, mau nggak mau, setiap departemen yang saling berkaitan, antara departemen satu dengan yang lainnya, antara bidang satu dengan bidang lainnya, maka ada di sana kebutuhan akan komunikasi, ya, yang lebih jelas gitu. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Jadi, ini adalah sebuah proses yang terjadi sebetulnya secara fisikal ya dari sebuah perusahaan itu. Ada supplier misalnya, ada proses yang terjadi dan ada customer yang menunggu proses itu. Nah, nanti supplier yang menyuplai barang tentu akan menjadi input nantinya barang-barang dia itu, bahan-bahan dia itu, dan dia akan diproses. Ya. Proses kemudian akan menghasilkan sebuah output ya. Outputnya berupa produk, yaitu kebutuhan akan permintaan konsumen tadi itu. Itu produk yang dihasilkan oleh proses. Nanti juga customer akan ada requirement dan feedback-nya dari proses tadi itu. Kemudian proses juga akan ada requirement dan feedback dari supplier terkait dengan berapa kebutuhan yang akan diproses untuk tahapan selanjutnya. Nah, ini sebetulnya ya, ini sebetulnya hal yang latar belakangi kenapa muncul departemen menuju ke proses bisnis itu. Nah, kita lihat di sini isu-isu lain ya. Adanya isu-isu lain yang mendorong terjadinya orientasi pada proses ya, pada proses bisnis tentunya. Nah, dengan mengelola keseluruhan proses melalui berbagai departemen yang ada tadi itu, maka resiko dari optimasi yang tidak maksimal akan lebih rendah ya dibandingkan dengan kita mengelola masing-masing departemen. Nah, ini jelas isu-isu yang mendorong adanya orientasi nanti menuju proses bisnis itu, yaitu bahwa dengan mengelola keseluruhan proses yang terjadi itu dari masing-masing departemen ya atau banyak departemen, maka resiko dari optimasi yang tidak maksimal akan lebih rendah ya dibandingkan kita mengelolanya ke masing-masing departemen yang ada. Sehingga kita butuh menunjuk ya orang yang bertanggung jawab terhadap proses tadi itu yang disebut dengan proses owner, yaitu mereka akan bertanggung jawab nanti terhadap proses yang mereka kerjakan. Kemudian fragmentasi tanggung jawab mereka itu akan ditemui dalam organisasi fungsional ya. Jadi mereka akan jelas nanti akan bertanggung jawab
setiap proses yang terjadi. Di sini horizontal tadi itu, ya. Kalau dia departemen, mungkin ada 4 penanggung jawab departemennya itu. Tapi kalau dia melalui proses tadi itu hanya 3 proses owner yang bertanggung jawab di sana, yaitu inbound training, inbound logistik tadi, dan seterusnya yang 3 itu. Nah, di sini mengelola proses tentu akan memberikan nanti fondasi yang lebih baik, ya, fondasi yang lebih kuat untuk mengelola waktu dan sumber daya yang ada di masing-masing proses itu. Jadi waktu yang ada, kemudian sumber daya yang bekerja berdasarkan waktu yang ada itu akan dapat dikelola dengan baik tentunya. Kalau kita sudah menerapkan proses ini secara baik, ya, di perusahaan. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini dari penjelasan tadi itu, ya. Tadi dilatar belakangi diawali oleh proses, kemudian karena demand terlalu banyak, maka dibentuk departemen agar pekerja lebih spesialis di bidangnya. Di satu sisi ada lagi kendala di sana bahwa setiap pekerja yang sudah terkotak-kotak dia dalam departemen tadi itu, jalur koordinasinya dirasakan kurang karena mereka fokus kepada maksimalnya kinerja dari masing-masing departemen tempat mereka bekerja itu, maka beralih proses dari departemen menuju ke proses bisnis itu. Setiap proses bisnis akan memiliki proses owner nantinya yang bertanggung jawab terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Maka di sini dapat kita definisikan lah, ya. Dapat kita lihat di sini konsepnya apa sebetulnya proses bisnis itu. Pertama kita lihat dulu definisi proses dulu. Ya kan ada 2, ya, ada proses, ada bisnis di sini. Jadi saya kira sebelum saya terangkan, sebelum saya jelaskan konsep ini, saya yakin sekali saudara pasti sudah tahu lah, ya, sudah paham apa itu konsep dari proses bisnis. Karena latar belakang tadi itu sudah secara detail sekali kita jelaskan tadi. Jadi proses itu kalau secara artian umumnya dia adalah serangkaian tindakan, ya. Serangkaian tindakan, kegiatan. Nah, ada kata-kata sistematis di sini. Jadi ini kata kunci nih. Tindakan sistematis. Sistematis artinya berurutan, ya. Berurutan sesuai dengan prosedurnya. Tidak boleh acak-acak pekerjaan itu, tapi berurutan, ya, sistematis. Yang diarahkan untuk satu atau beberapa tujuan. Jadi ada tujuan yang akan dicapai nantinya dari serangkaian tindakan tadi itu. Itu yang disebut dengan proses, ya, secara umum. Ada juga mengatakan bahwa ini merupakan sebuah tindakan kontinu. Jadi kata kuncinya ada kontinu di sini, artinya berkelanjutan, tidak berhenti dia di satu titik tertentu, ya, tapi dia akan terus berproses. Kemudian untuk mencapai perubahan, ya, tujuan tertentu. Jelas tujuannya ada gitu. Nah, kalau secara teknologinya, proses itu adalah sebuah bagian gitu, ya, dari perangkat lunak katanya atau operasi komputasi lainnya yang berfungsi untuk melakukan tugas tertentu. Itu proses kalau secara teknologinya. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah rangkaian logis, ya, transaksi terkait yang mengubah input menjadi hasil atau outputnya melalui sebuah proses. Nah, itu proses itu. Nah, jadi banyak lagi sebetulnya pengertian dari proses. Nah, contoh proses misalnya proses penerima order, ya. Menerima order dari pelanggan misalnya, proses dalam merencanakan rapat, proses mengadakan audit, ya, merakit komponen, proses dalam memilih pemasok, mengelola stok gudang, dan lain-lain. Itu adalah sebuah proses. Contohnya. Nah, kemudian ada bisnis, ya. Kemudian ada bisnis. Jadi, kalau bicara masalah bisnis, itu mungkin secara general artinya lebih kepada pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan tentunya, ya. Yang menghasilkan. Oke, sebelum kita masuk ke sana, ternyata ada satu subtema, yaitu karakteristik dari sebuah proses. Jadi penjelasan proses sudah tadi dijelaskan, dijabarkan. Nah, sekarang karakteristik proses, ya. Karakteristik itu adalah sesuatu yang menandakan bahwa itu adalah dia gitu. Itu mencirikan sebuah dia gitu. Itu karakteristik namanya. Apa saja yang mencirikan bahwa dia adalah sebuah karakteristik proses? Yang pertama jelas ada input di sana.
Input di sana ada sebagai inisialisasi. Kemudian ada proses, dalam proses ada lagi subproses. Kemudian dia menghasilkan sebuah output. Output itu disebut dengan finalisasi, ya. Jadi diawali dengan tahap inisialisasi, kemudian diakhiri dengan tahap finalisasi. Di sini pada tahap inisialisasi dia butuh sebuah input, ya. Kemudian pada tahap finalisasi dia akan menghasilkan sebuah output. Nah, itu adalah karakteristik dari sebuah proses. Nah, ini definisi bisnis seperti yang saya bilang tadi itu. Bisnis ini kan secara ekonomi banyak ya penjelasannya ya. Ada yang mengatakan bahwa organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen ya, atau bisnis lainnya dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Ada juga kalau secara historinya dia berasal dari bahasa Inggris ya, bisnis itu busy, artinya orang-orang yang sibuk. Nah, kalau dijelaskan secara ekonomi kapitalis, beda lagi. Nah, dia mengatakan bahwa bisnis itu katanya banyak dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian dia terbentuknya itu untuk menghasilkan sebuah profit ya, atau meningkatkan kemakmuran dari pemilik bisnisnya. Kemudian juga pemilik dan operator dari bisnis itu akan dapat imbalan lah ya, sesuai dengan waktu yang mereka habiskan, usaha yang mereka kerjakan ya, kapital yang mereka berikan ya, atau modal yang mereka berikan. Itu bisnis secara kapitalis. Jadi banyak sekali pengertian-pengertian bisnis itu. Nah, sekarang kita masuk apa sebetulnya itu proses bisnis itu. Nah, di sini kita jelaskan bahwa proses bisnis adalah sebuah rantai aktivitas ya. Jadi dia sebuah rantai aktivitas berulang atau kontinu dia yang berhubungan secara logis menggunakan sumber daya atau resource perusahaan untuk mengolah sebuah objek atau fisik atau mental dengan tujuan mencapai produk atau hasil. Hasil itu bagaimana? Terukur tentunya ya, terukur. Kemudian juga telah ditentukan di sana siapa pelanggannya ya. Jelas sudah ada pelanggannya siapa. Jadi saya ulangi, proses bisnis merupakan, ada yang mengatakan sebuah rantai dia, rantai aktivitas yang berulang, rantai aktivitas yang secara kontinu dia berkelanjutan, kemudian dia berhubungan secara logis menggunakan sumber daya perusahaan atau resources perusahaan untuk apa? Mengolah objek, apakah fisik atau mental, dengan tujuan untuk mencapai produk. Ya, tujuannya adalah untuk mencapai produk atau hasil yang terukur. Hasilnya terukur ya. Kemudian juga telah ditentukan konsumennya atau pelanggannya, apakah internal atau eksternal. Itu definisi proses bisnis. Ada juga yang mengatakan secara singkatnya bahwa proses bisnis adalah serangkaian tahapan. Ya, serangkaian tahapan yang dirancang untuk menghasilkan produk atau layanan tertentu. Lebih singkat ya. Atau ada juga yang mengatakan bahwa proses bisnis adalah serangkaian aktivitas terstruktur, berkelanjutan, kontinu ya, terukur dia, yang dirancang untuk menghasilkan produk yang spesifik ya, untuk pangsa pasar tertentu atau customer tertentu. Jadi kata kuncinya jelas ya, dia adalah serangkaian aktivitas itu. Serangkaian aktivitas ini bisa secara logik, bisa secara kontinu, bisa secara terstruktur ya. Kemudian dia mengolah resource perusahaan itu. Untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah produk ya. Produk yang pangsa pasarnya sudah ditentukan. Nah, itu dia. Jadi itu kesimpulannya ya, kata kuncinya di sana. Dari sebuah proses bisnis itu. Tadi karakteristik proses ada 3 ya. Ada proses inisialisasi yang diawali dengan inputnya, kemudian ada proses, di dalamnya ada subproses, kemudian menghasilkan sebuah output ya berupa finalisasinya. Kemudian ada pula karakteristik dari sebuah proses bisnis itu, atau hal-hal apa saja yang mencirikan bahwasanya dia adalah sebuah proses bisnis. Yang pertama adalah bahwa proses bisnis itu akan diawali dengan mission objektif terlebih dahulu. Mission objektif itu tujuan ya, dan diakhiri dengan pencapaian bisnis objektif tadi. Jadi pencapaiannya adalah berupa produk. Kemudian proses bisnis itu akan dirancang untuk memberikan value ya. Dia dirancang untuk memberikan nilai untuk perusahaan atau customer.
ada nilai yang dirasakan oleh perusahaan dan ada nilai yang akan diterima oleh konsumen nantinya. Kemudian dia dapat dikembangkan, ya, dapat dikembangkan proses bisnis itu. Tentunya dengan memperhatikan beberapa aspek, ya. Yang pertama adalah adanya aspek efektivitas yang muncul di sana nanti sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkannya. Adanya efektivitas, adanya efisiensi, adanya nanti kontrol internal, ya, pengawasan internal. Kemudian kepatuhan terhadap berbagai regulasi, compliance, kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi proses bisnis itu karakteristiknya dia dapat dikembangkan. Tentunya beberapa aspek perlu diperhatikan, ya, untuk mengembangkannya, yaitu efektivitas, efisiensi, pengawasan internal, dan kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan. Kemudian juga tiap proses bisnis itu dilaksanakan oleh sebuah unit, ya, atau organisasi. Kemudian dia akan dapat berinteraksi dengan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi lainnya, ya. Jadi setiap proses bisnis yang ada di perusahaan itu dia akan bisa berkolaborasi, ya, atau berinteraksi dia dengan organisasi atau unit bisnis lainnya. Nah, itu karakteristik dari proses bisnis itu. Nah, ini ada beberapa, apalagi ya, beberapa karakteristik umum. Karakteristik umum yang dianggap harus, ya, ada. Karakteristik umum yang dianggap harus ada atau dimiliki oleh suatu proses bisnis. Apa saja karakteristik umum tadi? Yang pertama definitif, bahwa setiap proses itu harus ada batasan, ya, ada masukan di sana, dan juga ada output yang jelas. Definitif dia. Kemudian urutan, jadi sekuensial, berurutan dia. Artinya bahwa proses bisnis itu terdiri atas aktivitas-aktivitas yang berurut dia, sesuai waktu dan ruang. Kemudian tentunya ada pelanggan, ya. Jadi harus punya penerima hasil dari prosesnya itu. Siapa yang akan menerima hasil? Ya, pelanggan tadi. Ada value added-nya, nilai tambah. Jadi transformasi yang ada, yang terjadi dalam sebuah proses itu akan memberikan value added bagi penerimanya, ya, nilai tambah bagi penerimanya. Kemudian keterkaitan, artinya bahwa setiap proses dia tidak akan dapat berdiri sendiri, nanti melainkan harus ada terkait dengan unit lainnya, ya, unit lainnya dalam struktur organisasi itu. Ada keterkaitannya. Yang terakhir, adanya cross function, ya, fungsi silang. Bahwa suatu proses pada umumnya, walaupun tidak wajib, ya, dia harus mencakup beberapa fungsi di sana. Tidak bisa suatu proses itu bekerja dia berdasarkan satu fungsi saja. Itu sama saja dengan bekerja berdasarkan departemen jadinya. Nah, jadi ada di sini 6, ya, karakteristik umum yang dianggap harus ada dimiliki oleh sebuah proses bisnis tadi itu. Yaitu definitif, urutan, ada pelanggan, ada nilai tambah, keterkaitan, serta cross function dari proses bisnis yang dijalankan. Nah, ini, ya, karakteristik umum yang harus ada oleh proses bisnis itu. Kemudian kita lihat klasifikasi, ya, klasifikasi dari proses bisnis. Nah, jadi proses bisnis itu ada dikelompokkan dia. Kalau bicara masalah klasifikasi berarti pengelompokan, ya. Pertama ada namanya primary process, ya, atau proses utama. Ini adalah proses-proses yang menghasilkan nilai utama dalam perusahaan itu. Mulai dari penerima material, dari supplier, sampai kepada aktivitas-aktivitas dari pihak pelanggannya. Jadi itu adalah primary prosesnya, proses utamanya, ya. Proses dia menghasilkan nilai bagi perusahaan, dimulai dari penerima material, dari supplier, kemudian aktivitasnya kepada pihak pelanggan. Kemudian ada namanya proses pendukung atau support proses. Ini adalah proses-proses yang mereka itu tidak langsung menghasilkan nilai, ya, tetapi diperlukan, dia wajib ada lah, gitu, ya, untuk mendukung proses utama tadi itu. Dia bisa meliputi aktivitas seperti finansial dan manajemen personalia. Jadi misalnya ada departemen personalia, ada manajemen personalia atau finansial, itu adalah support biasanya itu. Ya, proses pendukung dari setiap proses bisnis.
Kemudian ada namanya proses pengembangan atau development proses. Nah, ini adalah proses-proses untuk meningkatkan kinerja rantai nilainya, ya, value chain-nya. Jadi proses-proses untuk meningkatkan kinerja rantai nilai melalui proses utama dan proses pendukung yang ada. Contoh misalnya pengembangan produk dan supplier misalnya. Ya, jadi ini klasifikasi proses bisnis ada 3, ada primary proses atau proses utama, kemudian ada proses pendukung, ada proses pengembangan ya atau development proses. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Jadi untuk materi kita hanya sampai sana ya, klasifikasi dari proses bisnis. Jadi minggu depan kita akan masuk lagi nanti siklus hidup ya dari sebuah proses bisnis. Baik, sampai sini ada yang bertanya. Jadi saya simpulkan, saya resum ya pertemuan kita pada pertemuan kedua ini, bahwa setiap perusahaan tidak langsung dia menjalankan perusahaannya itu berdasarkan proses bisnis yang ada, namun mereka mengawalinya dengan proses, karena semakin kompleksnya tingkat demand atau permintaan dan pekerjaan semakin banyak, maka diatur berdasarkan departemen agar pekerjaan-pekerjaan itu bisa lebih terspesialis dia sesuai dengan bidang kerjanya. Kemudian karena masih dirasakan adanya sebuah kelemahan di sana, di mana tidak ada interaksi ya, pekerja-pekerja seolah-olah dia berada seperti katak dalam tempurung, tidak ada koordinasi batasan, maka muncul suatu kegiatan perusahaan itu berdasarkan proses bisnis. Kemudian proses bisnis itu ada karakteristiknya secara khusus ya, ada pula karakteristiknya secara umum tadi yang harus ada. Nah, terakhir tadi kita sudah melihat klasifikasi ya, klasifikasi dari proses bisnis ada 3 tadi, ada primary proses, ada supporting proses, dan development proses atau proses pengembangan. Baik, silakan ada pertanyaan dari Dwi Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, kan kalau misalnya di spesialisasi departemen itu kan koordinasinya itu kan dipegang oleh pemimpin. Jadi kalau misalnya ada spesialisasi, berarti fokus pemimpinnya bukan ke spesialisasi lagi kan Pak? Berarti hanya fokus ke koordinasi dari proses bisnis. Nah, jadi itu apakah ada kemungkinan kalau koordinatornya itu akan kayak tidak memperhatikan lagi jalannya spesialisasi dalam departemen itu, Pak? Atau bagaimana, Baik. Pak? Ya, jadi jelas tadi bahwa ketika perusahaan sudah mengkoordinasikan aktivitas kegiatan perusahaannya itu melalui sebuah departemen, tentu masing-masing departemen tadi itu ada pimpinannya ya, ada kepala departemennya atau kepala bidangnya di sana. Nah, di sini kepala bidang itu bertanggung jawab penuh. Fokusnya itu adalah bagaimana kinerja dari departemennya saja. Dia tidak akan peduli dengan departemen lainnya. Misalnya si A, dia sebagai kepala departemen dari departemen produksi. Dia tidak akan menghiraukan bagaimana pekerjaan departemen finansial, departemen engineering, departemen lainnya tidak akan tahu dia. Dia hanya fokus mengkoordinasikan kegiatannya, pekerjaannya itu kepada bawahan-bawahannya sesuai bidangnya pada departemen tadi. Pada departemen dia bekerja itu. Bagaimana dia fokus agar departemen dia itu mendapatkan kinerja terbaik gitu ya, menurut direkturnya. Sehingga dia tidak pedulikan apapun pekerjaan yang terjadi di sana. Nah, memang kalau kita lihat bicara masalah pimpinan di sana, dia tentunya tidak akan bekerja berdasarkan satu fokus saja, tapi banyak mungkin fokus pekerjaan mereka itu. Namun dalam satu departemen, ya, Artinya bahwa setiap proses yang terjadi
di departemen mereka itu, mereka tidak akan mencampur adukkan dengan koordinasi dengan departemen lainnya. Jadi yang berkoordinasi itu nantinya hanya pimpinan departemennya saja atau kepala departemennya saja. Walaupun dia fokus utamanya adalah bagaimana meningkatkan kinerja departemen internal dia, tapi betul apa yang dibilang oleh teman tadi bahwa dia harus koordinasi dengan departemen lain, ya. Pimpinan departemen saja itu dia yang akan berkoordinasi dengan departemen lainnya. Misalnya dia berada pada manufacturing departemen atau departemen pabrik. Tentu pimpinan departemen pabrik ini dia akan berkoordinasi dengan departemen finance, bagaimana merencanakan pabriknya. Dia akan berkoordinasi dengan purchasing departemen, ya, bagaimana pembelian bahan bakunya. Hanya kepala departemennya saja. Jadi artinya bahwa di sini memang ada cross function, ya, fungsi silang ini antar kepala departemennya itu. Tapi tidak pada karyawannya, tidak pada bawahannya itu. Jadi secara otomatis walaupun pekerjaan dalam perusahaan itu sudah dikelompokkan berdasarkan departemen, kecuali pimpinan tadi itu, ya, sebagaimana sudah dijelaskan tadi bahwa pimpinan itu dia tentu dia tidak akan fokus nantinya kepada pekerjaan internal departemen saja. Walaupun kinerjanya memang diukur berdasarkan kinerja internal departemen dia. Tapi dia juga harus ada jalur cross function tadi, ya, fungsi silang tadi, saling koordinasi dia dengan departemen lainnya. Tidak mungkin tidak ada. Jadi yang koordinasi itu hanya pimpinan saja di sini, ya, tidak pada karyawan atau bawahannya. Bisa diartikan bahwa seorang pimpinan masing-masing departemen itu sebetulnya dia sudah bekerja lintas sektoral sebetulnya, atau dia sudah bekerja secara proses bisnis pada umumnya itu. Tapi ya seperti yang saya bilang, karena memang fokusnya itu internal dia, sehingga lintas sektoral atau cross function mereka yang mereka laksanakan tadi itu tidak kelihatan betul, ya. Karena hanya mereka yang berkoordinasi antar pimpinan saja gitu. Nah, kira-kira begitu di Suci. Jadi saya simpulkan bahwa kalau dia bekerja sudah berdasarkan departemen, pekerja-pekerjanya itu memang dia fokus kepada pekerjaannya di departemen itu. Tapi jalur koordinasi tetap ada, tetap dilaksanakan oleh pimpinan masing-masing kepala departemennya untuk saling berkoordinasi dengan departemen lain. Artinya bahwa pimpinan departemen dia sudah bekerja secara bisnis proses, tapi pada karyawan atau bawahannya dia masih fokus kepada departemen, ya, pekerjaan berdasarkan fungsi mereka, bidang mereka. Kira-kira begitu, Dwi Suci. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan, ada lagi Dwi Sevika. Ya Pak, izin Pak. Jadi gini Pak, tadi kan disebutkan bahwa dengan adanya departementalisasi itu atau pengelompokan itu, jadi tenaga kerja ini jadi diberi kesempatan untuk menjadi ahli di bidangnya gitu kan Pak. Tapi betul, tadi di slide itu ada disebutkan bahwa dengan adanya pengotakan tersebut dia jadi terbatas gitu Pak. Jadi sebenarnya pengotakan ini baik bagi pekerjanya atau bagi petingginya gitu Pak. Nah, jadi sebetulnya tadi sudah jelaskan sedikit, ya, ada kelemahan, ya, ada kelemahan dan juga ada kelebihan ketika pekerjaan itu berdasarkan fungsi atau departemennya. Salah satu kelebihan tadi ya biaya menurun gitu, ya, biaya sentralisasi menurun gitu kan. Tapi di satu sisi ada keburukannya, ya, ada kalau bahasa kita muradatnya, ya lah, tidak baiknya, yaitu mereka tidak berkembang gitu. Mereka tidak berkembang karena memang spesialis saja bekerja berdasarkan apa yang mereka kerjakan, kemampuan yang mereka miliki, fungsional yang mereka miliki, ya, fokus ke sana mereka gitu. Tidak ada koordinasi dengan yang lainnya. Sehingga apakah baik atau tidak baik? Ya jelas tidak baik. Karena lebih banyak tidak baiknya dibandingkan kebaikannya. Kebaikannya hanya menurunkan biaya saja katanya. Kemudian pekerjaan lebih fokus, tempat pekerjaan lebih nyaman. Tapi di satu sisi perkembangan, ya, perkembangan dari karyawannya tidak akan baik. Karyawannya tidak akan mengerti, lintas fungsionalnya nanti tidak mengerti dengan apa yang terjadi
di sekitaran departemen mereka itu. Padahal jalur koordinasi masing-masing antar departemen itu cukup harus ada ya, juga harus ada. Sehingga dengan begitu kegiatan-kegiatan yang masih dikerjakan atau dilaksanakan per departemen tadi, secara departemen tadi, dirasakan masih banyak negatifnya. Maka tadi jalan pilihan akhirnya itu adalah bagaimana membuat pekerjaan tadi itu menjadi cross function dia atau lintas fungsional. Pekerjaan-pekerjaan lintas fungsional itu disebut dengan pekerjaan yang dikerjakan secara bisnis proses, ya. Jadi yang paling cocok itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan berdasarkan proses bisnis yang ada di perusahaan itu. Karena pekerjaan yang berdasarkan proses bisnis itu akan melewati lintas departemen, ya. Dia bekerja secara horizontal, sementara tadi departemen dia bekerja secara vertikal, yang fokus kepada hanya pada departemennya saja, maka departemen masih dirasakan negatif ya, banyak kelemahannya, sehingga perlu adanya perubahan kepada pekerjaan dilaksanakan secara proses bisnis. Begitu kira-kira. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya nanti akan kirimkan tugas latihan ya. Tugas latihan di grup WAG. Kita 3 SKS. Jadi jam 8:30 ini sampai jam 10 nanti. Atau saya kasih extend waktu lah ya sampai jam 12 siang nanti. Mohon di store lagi nanti di WAG-nya. Kita ada sekitar 44 di sini yang hadir, saya lihat. Silakan diatur per kelompok saja ya. Satu kelompok maksimal 3 orang. Saya ulangi, masing-masing kelompok maksimal 3 orang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan nanti. Diatur saja ya, diatur saja. Ingat maksimal artinya boleh kurang dari 3. Boleh satu kelompok 2, atau kalau mau 1 orang boleh. Yang jelas untuk meringankan beban, ya silakan koordinasi dengan grupnya di grup WAG-nya itu ya. Boleh maksimal 1 kelompok 3 orang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Teknisnya adalah nanti saya akan berikan soalnya di WAG grup, kemudian kerjakan, dicatat ya pekerjaannya itu, dijawab pertanyaan-pertanyaannya pakai kertas HVS boleh, pakai kertas folio boleh, kemudian dikonversikan ke PDF. Konversikan ke PDF, jangan lupa dibuatkan nama masing-masing kelompoknya. Kalau dalam satu kertas itu 3 orang, berarti 3 orang namanya. Kemudian dikirim lagi nanti ke WAG mata kuliah proses bisnis yang A ini. Oke, jelas ya? Nanti akan saya kirimkan. Baik, kita akhiri perkuliahan kita. Namun silakan diaktifkan videonya untuk dokumentasi kehadiran kita. Pertemuan kedua. 7. Oke, paham ya dengan tugas kita ya. Nanti sebentar lagi akan saya kirimkan di WAG Group. Silakan maksimal bertiga, 1 kelompok. Di atas ini nih ya. Oke, enggak apa-apa lah. Oke, sambil gambarnya ya. 1, 2, 3. Sebentar, saya pindahkan dulu. Baik, kita akhiri perkuliahan kita. Kita sambung hari Selasa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke.